Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan definisi dakwah menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Pandangan ulama klasik, menurut para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, memiliki pandangan mendalam tentang dakwah secara umum. Mereka mengenakan bahwa dakwah adalah amal ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menyampaikan ajaran agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pembinaan akhlak, mengajak umat untuk memperbaiki akhlak dan berperilaku sesuai tuntunan Islam. Pandangan menurut ulama kontemporer biasanya mengembangkan konsep dakwah untuk menyesuaikan dengan tentang zaman modern. Pandangan mereka meliputi teknologi, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan dakwah. Ada juga dengan dialog antara agama, mengembangkan dialog dengan pemeluk agama lain untuk memperkenalkan Islam dan menjalin hubungan yang harmonis. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran agama, akan tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dakwah harus dilakukan dengan bijaksana, penuh khidmat, dan relevan dengan kondisi masyarakat. Bagaimana pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural? Pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan keberagaman budaya, bahasa, dan agama agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Contoh pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, kerjasama antara umat beragama. Yang kedua, dialog lintas. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Kerjasama antara umat beragama. Forum kerukunan umat beragama menjadi contoh bagaimana dakwah dilakukan dengan menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dialog lintas agama adalah mengadakan seminar dan diskusi tentang nilai-nilai universal yang ada dalam berbagai agama, membangun pemahaman bersama dan memperkuat hubungan antara komunitas. Penggunaan media sosial. Pendakwah menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan pesan dakwah dalam berbagai bahasa dan format yang menarik bagi berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hormon dan saling pengertian dalam masyarakat yang beragama, serta menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang relevan dan efektif. Mengenai pengaruh budaya lokal terhadap aktivitas dakwah di satu wilayah. Budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap aktivitas dakwah di suatu wilayah. Mengapa? Karena budaya lokal mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana budaya lokal
dapat mempengaruhi efektivitas dakwah. Bahasa dan komunikasi. Bahasa lokal dan diungkapkan budaya setempat dapat menjembatani penyampaian pesan dakwah dengan lebih efektif menggunakan bahasa yang dipahami dan dihormati oleh masyarakat, akan meningkatkan kejelasan dan daya tarik pesan dakwah. Pendekatan menghormati dan memanfaatkan budaya lokal dalam dakwah dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya setempat dan kemampuan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang relevan dan menarik bagi masyarakat. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi sarana penyebaran agama, akan tetapi juga jembatan yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dakwah dan sosialisasi. Untuk mengatasinya, yang pertama faktornya itu kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Pendakwah kurang memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Pesan dakwah yang disampaikan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Atau pendekatan yang tidak tepat menggunakan metode dan atau pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Solusi untuk mengatasi kegagalan dakwah, yang pertama kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus bagi pendakwah, memacu pada sumber-sumber ajaran Islam yang otoritatif dan terpercaya. Dengan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dakwah dan menerapkan solusi-solusi yang tepat, diharapkan pendakwah dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme. Mengatasi Islamofobia, yang pertama edukasi dan informasi. Penyebaran informasi yang benar dengan tepat, memberikan informasi yang akurat tentang ajaran Islam untuk mengatasi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan Islamofobia. Program pendidikan, mengadakan program pendidikan yang fokus pada pengenalan Islam yang sebenarnya melalui sekolah, pondok, universitas, dan media sosial. Yang kedua itu dialog antara agama, mengadakan dialog dengan pemeluk agama lain untuk menjelaskan ajaran Islam dan membangun hubungan yang harmonis. Dengan peran aktif dalam dakwah yang edukatif, induktif, dan positif, umat Islam dapat membantu mengatasi Islamofobia dan menghadapi tantangan sekularisme dengan cara yang membangun dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Pendekatan dakwah terhadap generasi milenial, Gen era teknologi. Pendekatan dakwah terhadap generasi milenial di era teknologi memerlukan metode yang kreatif dan relevan dengan gaya hidup serta kebiasaan digital mereka. Berikut beberapa pendekatan yang
dapat diambil menggunakan media sosial. Contoh, Instagram Lab Kajian Islam mengadakan sesi kajian Islam melalui Instagram Lab dengan topik-topik yang relevan bagi generasi muda seperti Slab TikTok Islami atau aplikasi Muslim. Dengan pendekatan inovatif dan memanfaatkan teknologi, dakwah dapat lebih mudah menjangkau dan diterima oleh generasi milenial. Ini akan membantu mereka untuk lebih memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.